Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf BBA ya, pembantu Bagus Agensi ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan jadi PRT itu lewat calo perantara ya maksudnya atau dan yayasan. Itu perbedaannya apa? Gitu kan. Berikut yaitu perbedaannya, perbedaan yang paling mencolok. Pertama adalah kalau lewat calo, nah itu tuh calo itu kita definisikan dulu. Calo adalah yaitu orang-orang yang punya sedikit channel dengan majikan gitu kan, tapi dia tidak berbadan hukum resmi. Artinya dia perseorangan gitu kan. Biasanya begini gitu kan, dia pasang iklan di Facebook gitu kan. Nah, dia juga sama buka loker gitu kan. Jadi tapi itu sama pribadi gitu kan. Terus habis itu disalurkan ke channel-channel majikan yang dia punya. Nah, itu namanya calo gitu kan. Dengan gaji biasanya sedikit lebih rendah gitu kan. Nah, terus ini biasanya dia nggak pakai potongan gitu kan. Jadi dia cuma mengambil uang admin dari majikan saja gitu kan. Tetapi kelemahannya untuk SDM adalah karena sistem calo biasanya dia ada yang punya tampungan tapi sekecil gitu tuh kan, ada yang nggak punya tampungan gitu kan, kebanyakan nggak punya tampungan begitu. Nah habis itu Anda disalurin, nah setelah itu ya dilepas begitu aja. Nah ini beda yang paling pokok ya, beda yang paling mencolok gitu kan. Jadi setelah Anda nyampe majikan ya dilepas gitu aja. Artinya si calo biasanya dia tidak sebegitu urus lagi gitu, rada cuek, rata-rata seperti itu, cuek. Kalau disalurkan ya udah, karena dia merasa kewajibannya yaitu udah selesai menyalurkan dari pegawai ke majikan gitu kan, karena dia nggak berbadan hukum resmi, jadi tugasnya dia ya hanya menyalurkan saja udah selesai itu, rata-rata sampai situ saja gitu kan. Nah beda dengan pokok dengan yayasan adalah itu kalau pegawai datang ke kantor yayasan gitu kan, biasanya kan di yayasan kan ada pakai pendaftaran dulu gitu. Kalau calon mungkin nggak ada pendaftaran dulu, kalau yayasan kan ada pendaftaran dulu gitu kan, terus difoto dulu, terus diisi biodata dulu gitu kan, terus dicek syarat-syaratnya lengkap apa enggak gitu kan, di biodata semua. Nah terus setelah di biodata semua gitu kan, habis itu di briefing gitu kan, diarahkan begini cara jadi RT yang baik gitu kan, begini sikap kepada majikan yang baik gitu kan. Jadi diajarin tata cara bekerja yang baik di majikan. Setelah bekerja dengan baik di majikan, itu kita salurkan. Nah beda yang paling mencolok adalah ketika udah disalurkan, itu dari pihak yayasan itu tidak berhenti di situ saja, tapi kita adalah masih memantau terus selama setahun ke depan selama dia bekerja di majikan tersebut. Apa aja yang kita pantau? Pertama adalah mengenai kerja. Kita tanyakan kepada si pegawai tadi pekerjaannya bagaimana, enak enggak atau enggaknya. Terus yang kedua, cocok apa enggaknya dengan majikan. Terus makanannya lancar apa enggak. Terus dikasih baik apa enggak, itu kan layak apa enggak. Terus selanjutnya tempat tinggalnya layak apa enggak. Terus selanjutnya nanti masalah gajian gitu kan. Gajiannya tepat waktu apa enggak, gajiannya dibayarkan apa enggak gitu kan. Terus apakah ada kendala apa enggak. Nah itu kita obatin sampai setahun ke depan selama dia bekerja dan lewat kantor yayasan gitu kan. Ya, jadi setelah bekerja di majikan itu kita pantau terus, jadi tidak dilepas begitu saja enggak gitu kan. Nah jadi ini beda yang paling mencolok itu lewat calo biasa atau lewat yayasan. Kalau calo biasa itu idenya adalah biasanya dia tidak berbadan hukum dan begitu setelah disalurkan ya udah cukup gitu. Tapi kalau yayasan, karena yayasan itu berbadan hukum resmi gitu kan, artinya kita punya wewenang untuk emang menyalurkan pegawai dari kantor ke yayasan gitu, ke majikan, gajinya lebih tinggi. Tentu perbedaan yang lain adalah di samping gajinya lebih tinggi, terus diajarin duluan, terus kita pantau semua hal-hal yang melingkupi pekerjaannya itu selama setahun ke depan. Ibaratnya menjaga keamanannya bahasa sederhananya, atau menjaga hak-haknya yang si ART tersebut di majikan setelah dipenuhi oleh majikan. Terus pilih mana itu kan ya semua tergantung mbak-mbaknya gitu. Kalau calo boleh, yayasan boleh. Tapi kalau saya jadi PRT ya paling ideal itu yayasan. Karena bahasa sederhananya itu ada yang ngopenin, ada yang meduliin, ada tempat berbalik, ada tempat melapor kalau terjadi apa-apa di majikan. Jadi mungkin itu aja ya info dari saya atau tip hari ini ya, yaitu perbedaan bekerja lewat yayasan atau lewat calo. Pilih mana semua tergantung Anda. Tapi idealnya kalau bagi saya akan lebih ideal lewat yayasan karena jelas lebih aman. Mungkin itu aja dari saya. Dan kalau video ini bisa bermanfaat, bisa di like,
atau di subscribe ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa di komen, dan kalau ada yang mau info loker bisa hubungi saya atau Olive di nomor di deskripsi. Sekian, terima kasih.